سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat wa subuh rahimakumullah. Kembali mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkannya untuk datang ke masjid melaksanakan salat waktu subuh berjamaah. Alhamdulillah. Salawat dan salam juga mari selalu kita aturkan dan kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa minggu yang lalu pertemuan kita menceritakan tentang di antaranya kita disuruh untuk tafakkur daripada janji-janji Allah. Kalau janji yang menggembirakan disebut namanya wa'ad. Kalau janji yang menakutkan seperti neraka, ada kubur dan lain sebagainya disebut namanya wa'ad. Pagi hari ini kita akan mencoba meneruskan wa minha fikratun di taksir nafsihi anil Allah. Sebagian daripada yang harus kita renungkan, yang harus kita pikirkan, yang harus kita muhasabah. Fikratun fi taksir nafsihi anil Allah. Merenung, memikirkan tentang ketaksiran diri kita, kelegahan, kekurangan kita, kealpaan kita, di mana kita taat adalah merupakan kewajiban bagi kita. Ibadah adalah merupakan sesuatu kewajiban bagi seorang hamba yang beribadah. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan Allah jin dan manusia ini melainkan Allah menyuruh kita untuk beribadah kepada-Nya, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita akui kita di dunia ini banyak meninggalkan kewajiban. Banyak di antaranya kita lalai, ligat, sehingga sampai kita itu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ibadah. Ini adalah merupakan salah satu daripada hal sebagai seorang yang beriman, kita sama dengan ibadah di dunia. Di dunia ini kita misalnya mengerjakan suatu pekerjaan. Kalau orang pedagang mungkin pedagang menjual barang dagangan. Kalau orang bertani, berkebun, berbuah dan lain-lain sebagainya. Orang yang bisnis mungkin mengerjakan bermacam-macam hal untuk mendapatkan duit maupun harta. Tapi pada suatu saat ada kita lenggang, lalai, sehingga sampai kita kada tagawi pekerjaan kita, lalu kita merasa rugi di dunia. Rugi hari ini aku toko kada buka, ujar orang pedagang. Rugi aku tahun ini atau hari ini orang rapi ke kabut, aku kenapa kada mampu, merasa rugi. Ini rugi taksir tentang masalah dunia. Tapi
terbuang sia-sia sampai umur sekian tahun, tapi ternyata di dunia bukan banyak berbuat ibadah, bukan banyak berbuat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara, nah di sini kita sementara Allah Subhanahu wa taala itu selalu berbuat ihsan, berbuat baik kepada kita. Coba bayangkan Allah Subhanahu wa taala berbuat ihsan, berbuat baik kepada kita. Allah berilah kita, memberikan kita penglihatan. Dengan penglihatan, dengan mata oleh Allah, kita bisa berbuat pekerjaan apapun urusan di dunia ini. Kita bisa mendengar, ini adalah ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi Allah taala mulut, bisa makan, bisa minum, bisa berbicara. Ini adalah ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjalan, ini ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpikir karena kita diberi Allah Subhanahu wa taala akal. Ini ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan Allah taala kesehatan. Ini ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kita datang ke dunia tidak punya apa-apa. Kita hanya menyuruh bahari, hanya jadi 10. Ya, ada punya apa-apa, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Sehingga yang tadinya kita tidak punya rumah, yang tadinya kita tidak punya pakaian, punya baju, punya dan lain sebagainya, kita punya. Tadinya kita tidak punya kendaraan, sekarang punya kita kendaraan. Tadinya kita tidak punya ada hak milik, tidak ada mempunyai kebun, tidak ada mempunyai tanah baru, orang tidak ada punya kampung pelayur, tidak ada mau bahan, tidak ada apa, tidak ada. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberinya rezeki. Bisa kita bekerja, bisa kita makan, bisa kita minum, bisa kita segala-galanya. Tinggal lagi kita berapa banyak ibadah kepada Allah yang kita kerjakan selama kita hidup. Sudahkah kita banyak membaca istighfar kepada Allah? Sudahkah kita banyak membaca selawat kepada Allah? Sudahkah kita membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah? Ini timbul pertanyaan yang demikian. Supaya apa kita? Supaya kita itu bisa memperbaiki diri kita, sehingga dengan kita mengingat ketafsiran kita ini, timbullah ada rasa ingin memperbaiki. Ya tawalladu minha al-hayat. Sehingga kita timbul dalam berpikir demikian untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia. Memperbaiki kehidupan di dunia ini bukan hanya memperbaiki urusan hidup dunia, tidak. Memperbaiki kehidupan di dunia ini bukan hanya mengatur hidup urusan dunia aja, tidak. Tapi kita di dunia ini harus mengatur, memperbaiki urusan ibadah kita. Urusan ibadah kita. Ya tawalladu minha, timbul dengan memikirkan ketafsiran ini tadi. Ya tawalladu minha al-hayat. Artinya apa? Oh, kita timbul di dunia ini, hidup ini bukan selama-lamanya. Hidup kita di dunia ini berakhir. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Sementara di dunia ini kita disinilah untuk berbuat bekal, membuat sahur, membuat persiapan, membuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yazidu fi khawfihi minallahi ta'ala, dan akhirnya kita merasa ingin menambah ketakutan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah, tapi begitu kita banyak merasa taksir, ketinggalan, kelumputan apa-apa yang kita kerjakan. Tadinya semestinya kita berbuat ibadah, tapi ternyata kita lega. Lalu kita merasa lalai, lalu kita merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yalumu nafsah. Akhirnya kita merasa diri kita ini, kita bukan menghina orang lain, kita bukan menghina siapa orang lain, tapi kita yalumu nafsaka, kita ini menghina, mencerca diri kita. Aduh, rugi badan aku ini.
kita ingin, ya ibarat kita berjalan itu, kita ingin membelokkan tadi yang kita tersimpang, bahasa kita yang terjatuh keluar, kita misalnya terjatuh, lalu kita ingin memperbaiki diri, bangkitlah kita, bangkitlah kita. Kita sudah merasa aku dirugi, merasa aku ini sudah celaka, lalu kita ingin memperbaiki diri kita. Bagaimana memperbaiki diri kita? Memperbaiki diri kita yang pertama, kalau tadi kita berbuat maksiat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kata Allah, bersegeralah kamu untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah. Sebagai manusia yang tidak luput, kullu bani adam khata'un. Semua bani adam itu ada punya kesalahan. Tidak ada yang tidak punya kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah taubat. Taubatlah kita. Jadi inilah faedahnya kenapa kita harus memikirkan tentang ketafsiran diri kita supaya kita sadar ingin berbuat taubat. Dan kita tahu kalau berbuat maksiat di dunia, berbuat kejahatan di dunia ini punya resiko di dunia ini. Kalau kita berbuat salah, dimasukkan orang ke dalam penjara di dunia. Kalau kita berbuat yang baik, bertentangan dengan aturan dunia, kita bisa dimasukkan ke dalam penjara. Resikonya demikian, ini di dunia. Tapi kalau penjara jadi terpisah di akhirat beda. Hukuman sanksi di akhirat nantinya beda dengan hukuman di dunia ini, ada peperangan. Kalau di dunia masih longgar, dalam penjara diberi makanannya masih nyaman, makanan tak kawan dimakan, sejelek-jelek makanan di dalam penjara itu masih bisa dimakan. Tapi kalau menurut cerita di dalam Al-Quran, di dalam neraka nantinya makanan kita itu buat disempuk. Makanan yang kita makan itu begitu kita makan di dalam Al-Quran menceritakan sampai keluar parutan kita, saking makanan yang kita makan itu sangat-sangat sadis dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di dalam neraka itu kan begitu sudah dimasukkan selesai buka. Kalau menurut di dalam Al-Quran itu begitu sudah dimasukkan ke dalam neraka, badalna juludan la ilaha illallah ada. Begitu sudah dimasukkan ke dalam neraka, hancur kita oleh Allah SWT dikembalikan lagi jadi baik pula. Begitu kita baik, dimasukkan lagi, hancur lagi pula, demikian lagi, baik lagi, demikian lagi. Dia apa? Dia dukul ada, biar dia bisa benar-benar merasakan ada siksa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita, ya apalagi sekarang kita sudah menyaksikan dan kita mendengar ya kan kejadian jauh parah bahwa kita kejadian musibah yang menimpa di daerah kita ya kan hanya beberapa kilometer dari Kadangan ke beberapa yang sekitar 30 kilo. Ada jauh parah banget. Kita melihat dan kita mendengar ya kalau kita beberapa yang melihat sekarang puing-puing Makassar berserakan kejadian banjir itu luar biasa. Kalau kita balik di rumah di rumah itu tumpukan sampah yang tadinya di rumah kita yang tadinya bersih, rumah tadi yang tadi kita nyaman ya kan. Tapi begitu terjadi banjir ini siapapun tidak ada kecualian yang kata itu semua itu sama. Luar biasa. Artinya apa? Ini pelajaran bagi kita. Kenapa ini terjadi? Kenapa hal yang demikian bisa terjadi? Padahal mungkin tidak ada orang yang bisa membayangkan sebelumnya rasakan mungkin ya kan. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran bagi kita. Oleh karena itu kita disuruh banyak-banyak baca istighfar, disuruh kita banyak-banyak taubat, disuruh kita untuk banyak-banyak mendekat kepada Allah. Kan dalam hadis ceritanya Rasulullah SAW menceritakan dalam diskusi Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan azab. Allah taala akan menurunkan bala. Begitu Allah Subhanahu wa taala melihat di antara
saling kasih sayang, menyayangi, ada rasa peduli. Dia selalu salat berjamaah ke masjid. Apa yang terjadi? Ya Allah Ta'ala, rencana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin menurunkan bala, Allah akan menurunkan bala. Masa ditanya wabah, penyakit dan lain sebagainya, termasuk banjir dan segalanya, karena ada di kampung ini orang yang saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Ada di kampung ini orang yang selalu aktif, selalu berjamaah. Apa kata Allah? Aku urungkan adab itu. Ini kan salah satu kiat kita untuk supaya kita terpelihara dari adab bala bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga membangun masjid, sehingga kurang dapat membangunkan masjid, kurang dapat mau datang ke langgar salat berjamaah, kurang yang mau datang ke masjid mau melaksanakan ibadah. Ini oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjadikan bahwa saya Allah yang ingin menurunkan adab itu oleh Allah dikurungkan, bahasa kita aja dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita menjauh, kami ke masjid kami sudah rajin baca Al-Quran di sini lah itu. Allah SWT mengatakan wattaqu fitnatan, takutlah kamu dengan suatu adab fitnah. Itu kenapa takut? Karena bahwasanya penyakit itu atau bala itu bukan turun kepada orang yang berbuat maksiat saja. Bahasa orang bahari itu ada bahasa. Kalau bahari kita ada bahasa apa? Satu ekor kerbau berkembang semua karena lumpur. Seikung haja hadangan itu bahasa kita aja, ya kan biasanya hadangan itu beligu, ya kan beligu itu di lumpur. Seikung haja tak berlumpur rasa buaan apa rasa lumpurnya kacau corotannya itu, ya kan buntutnya kipas gitu. Padahal seikung aja pakai sebuaan kerbau berkubang karena lumpurnya. Seikung. Demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, satu orang yang kita berbuat maksiat, yang merasa apa ini bisa membawa kepada orang lain juga tidak berbuat maksiat. Ini peribahasa. Al-Quran mengatakan wattaqu fitnatan, bahwa saya takut akan berarti karena barang tidak akan turun kepada orang yang tertentu berbuat maksiat saja. Nah, maka oleh karena itu di sinilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kepada kita untuk supaya pertama tadi takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan merasa kita berbuat taksir, ya kan? Kalau kita kemudian kita akan merasa diri kita ini rugi, kalau bacakan diri kita, wa mujadabatu taksir wa mulzamatu tasbih. Lalu yang tadinya kita banyak berbuat maksiat, yang tadinya kita merasa rugi, karena meningkatkan, berbaliklah kita supaya apa? Supaya kita ini berbuat yang tadinya taksir, yang tadinya merasa rugi, supaya jangan taksir, kita berbuat supaya mendatangkan keuntungan. Apa keuntungan yang kita kerjakan? Sekarang apa yang harus kita kerjakan untuk berbuat amal, ya kan? Sehingga menurut di dalam hadis Rasulullah mengatakan, begitu sahabat bertanya, ya Rasulullah berikanlah wasiat kepada aku. Dia berkata, ittaqillaha haitsu kunta. Hendaklah kamu takut kepada Allah dimanapun kapanpun kamu berada. Wa atbi sayyi'il hasanatan, dan hendaklah kamu cepat-cepat berbuat kebaikan. Tadinya kita berbuat taksir, tadinya kita berbuat kerugian, berbuatlah kita berbuat kebaikan. Untuk apa? Karena innal hasanat yudhibna sayyi'at. Karena kebaikan itu akan menghapus segala macam kejahatan kita. Sebagai manusia kita merasa rugi karena kita berbuat salah, kita akui, lalu kita berbuat taat, lalu kita berbuat baik, lalu kita berbuat wa'adi sayyi'il hasanatan. Apa kebaikan yang kita kerjakan? Kebaikan apapun, sebaik apapun kebaikan yang kita kerjakan itu akan menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Kebaikan yang kita kerjakan, sehingga ada salah satu
tidak ada. Kalau Pak, begitu kita sembahyang, begitu kita salat, di tempat kita sujud ada duit selawat rupiah, tidak ada. Tidak ada. Begitu kita baca Al-Quran, tidak ada. Tapi dengan ibadah yang kita kerjakan, Allah akan memberikan barakah dalam hidup kita. Siapapun orang di kampung kita ini, di daerah kita ini, bila yang banyak orang berbuat ibadah, banyak orang berbuat baik, Allah sudah mengatakan, walau ada ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya orang dalam sebuah kampung itu, negeri itu, amanu, beriman, cukuplah beriman, wattaqu dan taqwa. Ya kan, beriman dan taqwa. Sudah tahu kita wilayah takwa itu artinya mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ini secara apa namanya global, takwa itu ialah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan. Apa janji Allah kepada orang yang beriman? La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah akan menurunkan barakah yang turun dari langit, barakah yang timbul dari bumi. Sekarang apa yang terjadi bukan barakah, bala. Lalu kalau itu terjadi bala, kita tuh jangan betul-betulan gambarnya, betul-betulan salah ini, segala itu. Yang jelas kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak lalai, banyak lengah. Lalu turunlah bala ini untuk menyadarkan kita supaya kita sadar. Tadinya kita merasa aman, merasakan apa-apa, tapi begitu terjadi, ya disinilah kita. Jadi tadi ya disuruh supaya kita ini memperbaiki diri kita dengan tafakur, memikirkan tentang ketaksiran dan kekurangan kita. Wa minha an tatafakkara fi ihatati ilmillahi ta'ala bika wa nuzuli ilaih. Dan kita juga tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tahu dengan apa yang kita kerjakan. Tiba mungkin perasaan nafsu kita, apa yang kita kerjakan ini baik, bisa, ya kan? Karena di luar nafsu ini menyuruh kita berbuat maksiat, tak sampai ke dalam neraka. Kadang-kadang perasaan apa yang kita kerjakan ini baik, perasaan kita ada bapak aku baiknya, baik apa yang kita kerjakan, ya kan? Perasaan diri kita yang aman, mungkin aku ini berbuat maksiat, tapi aku masih aman. Perasaan kalian itu beramal dan Allah SWT ada bala, ada bapak, ya kan? Tiba Allah Subhanahu Wa Taala tadi di sini, Allah pengasih, Allah penyayang. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki sifat kasih dan sayang, di dunia ini orang kafir itu setelah baik pun tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini kita kalau membaca dari kisah sejarah, ya, kisah keadaan manusia mulainya pada biaran terus saja nabi-nabi yang terdahulu kita baca, kita dengar, dan sekarang malah cerita kisah Raja Namrud sekarang ada di film, ya, cerita kisah Fir'aun sekarang ada di film, akan juga cerita beneran kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, ya kan, kisah Nabi Daud, ya kan, itu benar. Tapi begitu kita mendengar cerita siapa yang diceritakan ini, sebenarnya sutradaranya itu mengambil cerita ini dalam Al-Quran. Menceritakan kisah Nabi Daud itu diceritakan di dalam Al-Quran. Cerita kisah Fir'aun di dalam Al-Quran. Cerita kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud di dalam Al-Quran. Tapi kita cerita ini bukan sekadar mendengar begitu saja. Cerita yang terjadi di zaman kaum yang terdahulu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kaum Lut dan sebagainya. Ini supaya kita jangan sampai berbuat sebagaimana dikerjakan umat-umat yang terdahulu. Ya, cuma dulu cerita ya, umat yang terdahulu itu, nabi-nabi yang terdahulu itu begitu buat maksiat turun bala. Bahkan kaum Lut itu terjadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala alaihi sabilah. Allah balik dia kayak membalik limping di dalam ringgit, tak dibalik. Dan disinilah bedanya umat Rasulullah, termasuk kita, umat Rasulullah tidak beda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini
dilarang jangan akan memadamkan ikan pada hari Sabtu. Tapi mereka itu begitu mendengar cerita Nabi doa, ada apa-apa, ayo kita tulakan hari Sabtu karena bewak bakal cerita ini dalam tafsir. Bila hari Jumat menjelang hari Sabtu, yang tadinya di depan rumah di muka kita di lubang-lubang ini ada iwak, bila ia hari Sabtu mulai Jumat, ya kemarin Jumat lah berarti iwak kakatan. Jadi kita balik kakatan, detangan iwak berbarakan. Sementara hari Sabtu itu ada guling sama iwak. Lalu pada cerita ini ada yang berpikir ya kan, wah jadi bapak enak pada akadnya, ayo kita ada Sabtu makan mencari uang. Ya ada yang mencoba-coba, rupanya kada percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Daud. Ya kan, akhirnya mereka itu tulakanlah mencari pada ikan pada hari Sabtu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Begitu berangkat, dan Tuhan oleh Allah berubah menjadi babi. Dan Arum berubah menjadi wine. Ini jadi terpisah zaman Nabi Daud terjadi demikian. Aduh, kira-kira cakanya juga kita ini juga lakukan pakai itu ya. Kira-kira cakanya makan sobiak sakit kepala apa kira-kira kenapa demikian tidak? Kenapa tidak terjadi di sinilah tadi? Umat Rasulullah ini umat yang disayangi karena Nabi-Nya disayangi oleh Allah, umatnya disayangi juga. Karena disayangi oleh Allah SWT, lalu dia akan diberikan kelonggaran. Tapi kita di pelajaran apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ini bukan sekadar dongeng, orang banyak yang percaya. Dia akan banyak yang percaya. Ada yang terang-terang mengatakan ada kubur itu tidak, itu hanya kisah biasa aja. Biasa kita aja pada cerita bisa ada kubur, bukan sekadar diceritakan oleh orang biasa. Rasulullah yang mengatakan cerita bisa ada kubur. Nah, kembali, kalau kita tadi disuruh untuk memperbanyak pertama tahu bahwasanya bi'ihadati ilmihi ta'ala wa nazlihi, dan Allah Subhanahu wa taala itu selalu kita disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan apa yang terjadi sekarang ini. Ini juga Allah Subhanahu wa taala bahasa kita aja tahu oh ini orang manusia ya kan. Jelulun di sinilah kita tuh ya mendengar cerita kisah, kalau mendengar kisah keadaan sekarang ya, keadaan sekarang. Kalau kita melihat ya kan, karena sudah diawa ini dan juga akan pada kurangnya tadi, kita tuh hendak mendengar cerita, buka channel televisi ya kan, buka kita di HP, anak mulai juga apa cerita, apa ceramah, apa segala orang wah ini media wah ini sudah bisa diakses kemana-mana saja, urusan apa saja. Tapi dia dulu sering sampaikan, kalau lagi belum rapi kisah berbeda corona di wajah kita itu majelis taklim rapi banget, di mana-mana majelis taklim ada, di mana ada di Kadawa, ada Batapura, ada di mana di Indonesia di rapi majelis taklim. Bahkan di televisi ada yang berbalik Indonesia, di TV One rapi mendengar
Tuhan, kenapa kita disuruh untuk tafakur tentang kekurangan ketaksiran diri kita di dalam masalah itu? Kita menghitung, ya kan, kalau mengetahui ketaksiran urusan dunia, kita merasa taksir, urusan akhirat pun juga kita harus merasa taksir. Jadi kata kita harus tahu fi ihaqati ilmi dzalika wa nuzri ilaika. Allah Ta'ala laqad khalaqal insan wa ta'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah Subhanahu wa taala menceritakan Allah menjadikan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwasanya kita ini ada was-was di dalam diri kita ini. Apa yang membuat was-was di dalam diri kita ini? Nafsu kita. Kita kalau kekurangan dunia merasa rugi, tapi kita malah kekurangan akhirat karena merasa rugi. Ini adalah nafsu. Sebenarnya kalau dia di dunia ini rugi, kalau dia di akhirat lebih rugi lagi. Sama keberuntungan di dunia ini, berapapun banyak keberuntungan di akhirat kaidah lebih besar lagi. Kita hari ini bisnis dapat duit sekian juta, kita bisnis tahun ini dapat sekian miliar, ya kan? Tapi kita adakah berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala urusan akhirat? Nah, di sini kita. Jadi bisnis kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini bisnis kita dengan Allah urusan akhirat. Bahkan menurut dalam hadis ceritanya kalimat subhanallah walhamdulillah yang kita baca, yang kita kerjakan itu, kata Rasulullah, itu lebih berat, lebih gagal keuntungannya daripada dunia, langit dan isinya. Coba bayangkan, hanya subhanallah walhamdulillah. Percayalah kita dengan ucapan Rasulullah, saya membaca subhanallah walhamdulillah itu membawa keberuntungan. Kalau kita percaya, ayo kita sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena menyerul keberuntungan di dunia sebanyak apapun untung di dunia. Nah, di dunia ini kadang bisa kita nikmati selamanya, hanya waktu yang tertentu. Selesai sekian tahun umur kita, harta kekayaan dunia apa yang kita miliki pasti akan kita tinggalkan dan pasti tidak akan kita bawakan. Sementara kita orang yang beriman, ada di dunia kita akan kafir. Kita segitu selesai di dunia ini bukan berarti kita sudah dimasukkan ke dalam lubang kubur jadi tanah selesai, tidak. Kita ada proses lagi untuk ke alam selanjutnya. Kita akan berada di alam kubur. Kita kira akan dibangkit lagi di padang mahsyar. Kita kira akan dihisab. Kita nanti akan berjaya serta mustaqim. Kita nanti akan mendapatkan kendaraan dua tempat, bisa ke neraka, bisa ke surga. Ya, nah, coba di sinilah. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah, nafsu inilah yang membuat mendidik kita, menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan lupa dengan akhirat nafsu kita. Maka oleh karena itu, kita tuh harus kita akui bahwa saya di dalam diri kita ini banyak kerugian. Sudah. Apa yang Allah sampaikan ini, kalau ini memang benar karena Allah dan Rasul. Kalau memang ada yang salah, ada yang keliru, ini karena kekurangan diri untuk sendiri. Dan perlu yakin dan kita percaya bahwa saya apa yang Allah sampaikan ini mudah-mudahan oleh Allah ada manfaatnya lawan diri kita. Manfaatnya lawan anak kita, lawan keluarga kita, dan bermanfaat untuk kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah.